Yo, I'm deep in the game, yeah, so you best know my name, yeah. Fuck all the money and fame, yeah, I'ma keep doing my thing, yeah. I'll be the best in the game, yeah, everybody knows my name, yeah. Fuck all the money and fame, yeah, that shit is so overplayed, yeah. Parties they all look the same, yeah, Barbies they all look the same, yeah. I'm here to change everything, yeah, I'm here to change up the game, yeah. Can't lock me up in a cage, nah, I should be on center stage, yeah. Popping off like I'm champagne, yeah, every show is so insane, yeah. I'm deep in the game. Yeah. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di channel Indonesia di konten Warisan, wawancara Rizwan. Teman wawancara gue ini kalau lo perhatiin sudah pernah masuk di Warisan di episode lama sekali, ya kan? Tapi ini spesial karena mobilnya jauh berubah dari terakhir kita bahas di Warisan. Salah satu sahabat lama gua yang punya stand slab. Kalau lu pernah dengar coilover ISC, coilover ISX, air cup ISX, ataupun brake kit dari ISX dan dari Altec, nah itu semuanya barang-barang dari stand slab. Bener ya? Bener, iya. Kakak Luki, apa kabar? Baik dong. Sehat ya? Iya, ketemu sama teman lama gimana nggak? Jadi langsung jadi seneng ya nggak? Benar. Nah kemarin kan gue sempat bahas cerita tentang mobil nih. Ya. Si pisang ini di belakang, Pisang. ya kan? Yang namain pisang kayaknya lo di mana? Iya, karena gue bilang mana pisang tuh, karena warnanya kuning ya kan. Udah gitu kemarin kan dengan livery semua segala macam, konsepnya jauh banget berubah loh dibanding terakhir kita bahas. Bener dong? Nah sebelum kita masuk nih ke kenapa Mas Luki ngerubah konsep yang bisa dibilang lumayan jauh dari sebelumnya. Nah, teman-teman yang lagi nonton, jangan lupa support terus kita dengan cara subscribe, like, share, sama komen. Dan buat teman-teman yang kira-kira ini kan dekat-dekat lebaran ya, bingung mau baju lebarannya mau belinya apa, bisa langsung cek ke Tokopedia dan Shopee Elite Indonesia. Itu ada artikel terbaru dari official merchandise dari The Elite Indonesia, yaitu The Elite Brand. Nah, loh, sekarang kita masuk ke si mobil ini. Pisang? Iya, si pisang ini. Kalau kita bisa throwback sedikit, ini tuh mobil tahun berapa sebenarnya? Dia sebenarnya tahun 1989. Cuman 89. Cuman build-nya itu kita mengarahkan ke yang 92 ke atas, 92 ke atas. Oke. Karena kalau misalkan kita ngelihat kayak biasa nih, banyak mobil Jepang tuh biasanya dibilang ada yang Zenki, Koki. Iya, Zenki itu yang facelift. Ya, jadi yang awal. Zenki itu yang awal. Koki itu ya facelift. Yang facelift, yang terakhir. Udah mendekati, udah mau ganti model biasanya. Iya, udah peralihan nih. Udah peralihan. Nah ini jadi semuanya ini kita rubah ke yang arah-arahnya ke yang Kokinya yang paling baru. Jadi yang waktu awal mobil ini dibangun, pas kita dapet itu lampunya masih model yang lama, yang kotak-kotak. Oke. Sekarang udah diganti pakai yang modelnya yang Type X. Bahkan SX ini masih diproduksi sampai tahun 98. Oh ya? Masih. Dengan model yang sama? Dengan model yang sama. Jadi S14 udah keluar, SX masih ada. Oke. Gitu. Meskipun namanya bilangnya sama-sama SX gitu ya, tapi dia bilang namanya Type X. Nah, kalau ngomongin masalah SX, kan ada 180 SX, ada 240 SX. Itu bedanya apa? Oh, jadi gini. Kita ngelihat ada 3 ya. Oke. 180, 200 sama 240. Oh iya, 180, 200 sama 240 benar. Kalau di game nih teman-teman pasti udah ngelihat pasti tulisannya 240 SX. Iya. Karena setir kiri. Oke. Nah, di US itu dan di beberapa negara yang setir kiri semua, itu pasti namanya 240 SX semua. Karena mesinnya KA24DE, bukan K24 ya, KA24DE. Jadi RWD mesin 2400 NA. Oke. Gitu. Dia itu namanya 240 SX. Nah, terus udah gitu ada 200 SX setir kanan, mesinnya SR20. Hanya untuk market di UK sama di Australia. Jadi masih setir kanan. Pokoknya semua yang di Jepang yang setir kanan mesin SR20 itu namanya 200 SX. Oke, si SR20 ini turbo dong? SR20 turbo. Iya kan? Turbo. Ya. Ada yang turbo, ada yang enggak. Tapi yang dicolokin di 200 SX itu yang turbo sih rata-rata. Yang turbo rata-rata. Tapi ada juga 200 SX yang non turbo. Jadi spek paling bawahnya. Jadi ada spek-speknya, ada spek apa, ada yang spek R, ada yang spek S, Matic, ada yang spek yang apa lagi, ada banyak lah gitu. Ada yang spek yang case. Jadi
Dulu tuh Nissan memproduksi mobil ini tuh saking banyaknya, speknya pun tuh juga ada banyak. Sampai lupa. Cuman yang spek yang aneh-aneh kita udah nggak usah. Bahkan pasti teman-teman juga ada yang nggak tahu. Kalau misalkan si SX ini sebenarnya ada yang Cabrio. Oh ya? Ada. Jadi S13 Varieta bilang. Oh Varieta, iya. Cuman mungkin dulu sempat dipakai di drifting waktu itu ya? ada satu S15. S15 ya? Jadi timnya Akbar Rais waktu itu HGMP. Waktu masih pakai HGMP itu ada yang Varieta satu. Varieta, iya. Varieta. Itu, Tapi S15. Varieta itu kalau S chassis yang Cabrio. Cabrio. Namanya apapun Varieta. S13, S14, S15 tetap namanya Varieta. Namanya Varieta. Oke. Jadi atapnya tuh bisa langsung kebuka, terus udah gitu masuk ke belakang. Untuk S15, untuk yang S13 dia soft top aja. Oh. Masuk ke belakang. Oke. Itu ada, tapi rare banget. Rare banget? Kalau mungkin dari Instagram ada yang tahu S13 warna merah. Yang pendek banget mobilnya, yang open top, nah itu ada tuh. Yang lupa deh namanya Instagramnya apa gitu. Nah, si mobil ini 180, 200, 240? Originally dia 200 SX. 200 SX? 200 SX. Tahun 89? Tahun 89. Habis itu lo facelift jadi yang koki? Jadi yang koki. Bilangnya waktu datang ini namanya Pig Nose. Pig Nose? Jadi ada SX yang mesinnya CA18 DET. Itu lubangnya ada garisnya 2, jadi dibilangnya Pig Nose. Kalau ini kan polos nih. Iya. Jadi di grill depan ini di samping lampu tuh ada garisnya 2 dia. Bilangnya Pig Nose. Bukan grill ya, tapi cuma hawa doang, lubang hawa doang. Grill sih, grill. Cuman kan untuk lampu yang pop up jarang bisa dapat grill ya. Kalau misalkan ada lampu, biasa kan ada grillnya tuh, sambungan lampunya. Jadi ini kan gini, jadi ada garisnya. Ada windnya itu namanya bilangnya Pig Nose. Tapi jadi kesatuan sama bumper. Jadi kesatuan sama bumper. Ya Nah, kan? untuk market yang di UK sama yang di Australia itu spek yang paling bawah karena CA18 DET. Oke, si mesinnya itu. Jadi body kita belum dapet yang ada lipnya, belum ada yang apanya. Jadi kayak benar-benar standard look banget. Pig Nose itu biasanya CA18 DET mesinnya. Oke. Blok besi, ya, blok besi. Jadi kayak RB20 atau RB26 tapi dikurangin silindernya 2. Jadinya CA18. Silindernya cuma 4? Silindernya 4. Nah, cuman yang untuk yang si Type X-nya, istilahnya kayak Type R-nya si Nissan nih, itu mesinnya SR20. SR20. Nah, kita bikin build-nya ini ngikutin spek yang paling tingginya dari si SX, which is 180. Kenapa 180? Karena 180 SX itu hanya ada di Jepang. Oke. Nah, untuk yang si Type X-nya, meskipun dia mesinnya SR20 DET, ya? Type X, meskipun mesinnya SR20 kan 2000 cc, namanya tetap 180 SX. Oh iya? Harusnya 200 SX dong. Benar. Technically kan. Iya. Cuman 200 SX itu hanya di marketingin di negara-negara kayak UK, di luar negeri lah, Australia. Overseas lah. Dia overseas. S13, S14, S15 namanya 200 SX. Oke. Kalau di UK sama di Australia. Sedangkan kalau misalkan tidak ini pandang dari kode mesinnya. Iya, sedangkan makanya ini sebuah fakta yang blunder banget. Sedangkan di Jepang ya, yang namanya SX itu cuman S13 saja, 180 SX saja. Begitu udah masuk di yang chassis S14 nih, itu namanya S14. Silvia S14, Silvia. Nah, nama Silvia, batch Silvia itu cuman ada di Jepang aja. JDM aja. Jadi begitu udah keluar negeri itu namanya udah 200 SX. Nah, atau 240 SX gitu ceritanya. Oke. Nah, ini lo buat jadiin jadi 180 SX. Dan yang itu versi JDM-nya. Itu mesti motong mobil satu. Karena kaca quarter panelnya di sini tulisannya 180 SX. Oh iya. Iya. Dipotong mobilnya khusus buat ngambil kacanya doang. Ngambil kacanya doang. Anjir. Nah, look, dari awal lu konsepin mobil ini kan lu bilangnya untuk main sekaligus untuk lu bisa dibilang salah satu kendaraan representatif dari si stance lamp sendiri gitu. Makanya lu pakai livery stance lamp yang pertama kali. Nah, lu mutusin untuk mengganti body kit dan mengganti jauh banget tampilannya dengan yang kemarin ya. Menurut gue ini, gue bisa dibilang pas gue ngeliat mobil lu ini langsung yang kayak langsung ini sebenarnya adalah setelan yang paling favorit
di kalangan si SX ini menurut gue. Karena mobilnya gepeng, dengan wing seperti ini, dengan velg celong segala macam, camber yang agresif. Menurut gue nih mobil ini jadi langsung catchy banget saat lo jadiin mobil ini gitu. Nah, ini kan konsep beda banget loh. Kita ngomongin konsep nih, beda banget sama yang sebelumnya. Dari mulai bentuk body kit, dari bentuk setelan ban, dari bentuk berdirinya mobil, ini jauh banget perbedaannya. Nah, apa yang nyebabin lo pindah ke konsep ini? Dan ini memang disiapin kemarin khusus buat Elite Showcase ya? Ya kan? Jadi pas gua tuh udah lihat beberapa foto-foto sebelumnya. Pas gue liat langsung kayak, wih gila mobilnya Lucky sih cakep nih gitu aja. Gue aja thank you. Surprise juga pas lagi di showcase gitu. Dan gue benar-benar appreciate teman-teman yang memang nyiapin mobil totalan buat kemarin di showcase. Terima kasih banget loh. Di Elite kemarin sih, gue ngeliat ya ada banyak mobil yang itu blow our minds lah. Ini anjrit mobilnya tadinya begini jadi begini. Yang tadinya warna hitam, ada mobil teman juga kan yang ikut masuk gitu. Mobilnya benar-benar kelihatannya kayak stock look lah, karena kan rata-rata kan emang Mark tuh kan Mark X kan warnanya hitam semua, jadi merah lah, jadi apa lah. Nah, itu ada sih Audi lah. Yang pengen sebenarnya tujuan atau visi dan misi dari si showcase-nya sendiri, mau majuin si industri otomotifnya sendiri. Orang jadi lebih makin berani dalam tanda kutip ya, sama lebih explore. Gitu loh. Nah, pas gue ngeliat mobil ini, wih gila, Lucky menurut gue udah di luar. Karena yang gue tahu dia tuh tipikal orang yang kayak, ya gue mobil dari kemarin-kemarin, makanya gue selalu ngomong, lu belikin lah mobil satu yang cakep banget nih, gitu. Yang memang bisa buat representatif dari si style sendiri. Kemarin terakhir itu kan lu yang cakep banget itu si Seviro, yang mulus segala macam. Terus sampai akhirnya mobil ini di-rebuild ulang sama lu. Yang hasilnya jadi kayak gini. Nah, yang nyebabin lo bikin konsep ini tuh apa? Apa memang lo udah mempersiapkan konsep ini dari dulu atau gimana? Sebenarnya yang gue demen sebenarnya ini. Tapi pada saat itu yang available tuh cuma ada Rocket Bunny. Ya. Sebenarnya pada saat itu. Dan kita ngambil marketnya kan waktu itu kan dipakainya masih tetap untuk drifting kan. Iya. Jadi form follows function nih. Ya. Nah, white body yang ideal pada saat itu cuman ada Rocket Bunny aja. Jadi untuk performance, karena kan kalau misalkan mobil drift kan beloknya banyak banget nih. Benar. Angle-nya. Nah, gimana caranya tuh nggak nyentuh fender, karena SX ini 180 SX tuh fendernya tuh kecil banget dibanding Ceviro. Ceviro tuh super lega. Jadi kayak kalau misalkan itu gedornya tuh dikit. Ini gedor sampai pedal gas aja tuh sampai agak mundur. Oh ya? Jadi kita harus relocate kopling, karena ini kan mesinnya kan sekarang udah sama yang terakhir masih sama ya, itu sekitar 300 WHP, 320 lah. Nah itu gearboxnya kan harus pakai yang lebih besar, karena standarnya SR kan kecil banget tuh, paling cuma tahan 250-280. Jadi begitu udah 320 kita ganti yang 6 speed, otomatis tuh posisi kopling sama posisi gas tuh jadi begini. Oh ya? Jadi lebih dekat. Jadi lu langsung jadi kopling langsung gas, nggak ada rem? Ada. Oh malah, tetap ada pedalnya cuma 2 ya kan, kagak ada remnya. Tetap ada remnya di tengah. Rem tangan doang gitu. Ini hiasan ya gitu. Nggak gitu. Hiasan, iya bener. Hiasan. Nah ini jadi namanya left foot brake, kalau ini udah otomatis left foot brake-nya. Iya karena kayak injek semua. Kayak injek semua, jadi nyala nginjek rem, injek gang gitu. Nggak gitu, cuman karena itu harus dibobok semua. Itulah si Rocket Bunny nih. Jadi sampai sasis saja biar kelihatan bagus itu mesti dimundurin dan dipotong. Nah, filosofi yang kayak gitu semuanya tuh serba ke expose, kelihatan. Sebenarnya gue jujuran kurang suka. Tapi kalau misalkan untuk fungsi itu it serves the function. Tadinya mobil drift waktu itu masih disponsorin sama Pertamax Motorsport pada saat itu. Terus kita merubah kan, karena Pertamax Motorsportnya udah selesai kontraknya. Dipikirlah tetap masih mau buat pakai drifting, tapi mau dipakai kadang-kadang daily juga. Makanya udah dicat kuning segala macem, tapi masih pakai Rocket Bunny. Tapi sebenarnya impiannya balik-balik lagi ke drift Tengoku di tahun 2005. Waktu itu masih ada yang ngehits nih kayak Nomuraken, kayak Nobuteru Taniguchi, waktu itu lagi benar-benar ngehitsnya dengan mobil HKS-nya dia. Terus udah gitu Keiichi Tsuchiya dengan Kei Office-nya pada saat itu gitu. Itu waktu itu tuh ada
Mitsuru Haraguchi yang sekarang jadi 326 Power. Ya kan, bikin mobil yang ada warna kuning, ada livery benderanya sama VSKF waktu itu. Wah itu jadi kayak, wah ngiler banget tuh ngeliat mobil sependek itu bisa ikutan di 1GP. Iya. Bener nggak? Iya. Ya tinggal Google aja Mitsuru Haraguchi RX-7 tuh udah pasti paten banget tuh kayak begitu. Dan itu yang bikin 326 Power sekarang. Oke. Nah, jadi setelannya persis kayak begini, tapi dipakai buat drifting. Jadi form follows function. Ini mobilnya beneran cantik, tapi bisa ikutan perform. Jadi kayak mikir gimana caranya gue bisa mencapai itu dan mobilnya masih tetap bisa drifting gitu kan. Jadi tapi creature comfortnya juga tetap mesti dimanjain. Karena kita mikir, oh oke lah, mobil ini gue akan pensiunkan. Tadinya mau dipakai kompetisi, cuman nggak jadi. Oke. Ya udahlah, kompetisi tetap akan pakai Ceviro. Tapi kalau misalkan buat drifting, kayaknya secara kompetisi dipensiunkan aja, tapi tetap masih bisa. Jadi speknya spek drift. Oh, ini mobil nih? Ini mobil masih tetap bisa drifting gitu. Okay. Jadi untuk sekarang kayak kita misalkan ngambil contoh camber depan nih, camber depan sekarang kan -7 atau -9. Oke. Ya, kan udah pakai air suspension kan, jadi begitu ditinggiin jadi -7, pas parkir dia -9. Nah kita di drifting juga pakai cambernya untuk settingannya depannya -7. Oh. -5 sampai -7. Untuk race? Untuk drifting. Oke. Karena dengan begitu pada saat belok dia lebih dapat grip. Jadi meskipun camber segini, ini fungsi. Bukan yang nggak fungsi, ini fungsi banget. Jadi settingan gua camber itu pasti di atas -4 untuk yang depan. Gitu. Kalau gerak roda belakang? Kalau gerak roda belakang, ya otomatis pasti gerak roda belakang lah. Kan FWD drift. Nggak ikut kompetisi. Banyak loh, itu kan gue ngeliat di perempatan Pondok Indah tuh kayak Karimon Estilo tuh. Oh kemarin gue baru posting di story. Teng gitu, gue takut abis itu teng ke selengkat ya kan, kebalik. Nah itu khusus buat RWD ya, makanya camber depannya lebih banyak dibanding belakang. Iya, makanya yang kelihatan banget nih dari sini nih, depannya tuh agresif banget kelihatannya, dan belakangnya cenderung tegak. Iya kan, jauh lebih tegak lah dibanding yang depannya gitu. Nah, sebelum kita ngomongin kayak kaki nih, kalau ngomongin masalah body, ini lu pakai, kan tadi kita udah bahas untuk sebelumnya pakai body kita Rocket Bunny. Iya. Nah, sekarang lu pakai body kita apa? Sekarang pakai BN Sports untuk bumper, side skirt sama bumper belakangnya, bumper depan, samping belakang. Untuk over fendernya kita pakai Origin Lab. Depan belakang? Ya, depan sama belakang. Ini emang perlu mix and match untuk bisa ngedapetin fitment yang maksimal di 180 SX, karena di BN Sports sendiri over fendernya tuh cuman lebarnya nambahnya cuma 3 cm doang. Oke, dan di Origin Lab ini? Di Origin Lab ini kita nambah 5,5 cm depan dan belakang. Oh, berarti lebih besar 2,5 cm dibanding si BN Sports-nya sendiri. Otomatis kalau misalkan pakai bumper BN Sports, pengennya tuh velgnya lebih keluar dibanding si bumper. Jadi otomatis fender atasnya mesti ngikutin gitu kan. Iya, benar. Jadi pas bikin mobil ini dengan fitment velg kayak gini, itu ngitungnya cuma pakai matematika. Jadi ngebayang doang, oh kira-kira segini. Pas dateng, jadi baru tahu, tapi semuanya bisa pas. Sesuai sama hitungannya. Jadi fitment segini nih, persis kayak begini, itu kayak ketar-ketir, biasanya kan agak beda ya. Ya. Ini bisa persis sama. Camber -7, velg lebar 10 dan 10,5, sekian, akhirnya bisa pas. Nah, itu patokannya karena lu udah pernah pakai Rocket Bunny atau gimana? Benar, karena Rocket Bunny itu terlalu lebar. Oh, terlalu lebar malah? Jadi untuk settingan Rocket Bunny kemarin itu sebenarnya sangat menyiksa mobil, karena dia di radius. Oke. Jadi fender yang sekarang ini lebih turun sedikit, jadi kayak mobilnya kelihatan agak lebih tebal ketimbang pas pakai Rocket Bunny kemarin. Iya, lebih ngangkang, fender lebih naik ke atas. Kalau si Rocket Bunny lebih ngangkang ke atas, jadi sebenarnya fendernya agak kotak. Iya. Karena kan dia bulat di sini, terus dia ngotak. Iya. Karena pikirnya gimana dapat space buat drifting. Iya. Karena Rocket Bunny tuh tujuannya tuh seperti itu. Sedangkan kalau ini tetap penampilannya lebih ke street car. Betul. Betul. Nah jadi pada saat pas pakai gimana ya bilangnya, pas di Rocket Bunny kemarin fitmentnya gapnya nggak dapet. Jadi mobil itu bumper depannya tuh udah rata sama tanah, ya. Udah lihat masih sendiri. ada gap. Terus side skirt sampai ke belakang itu udah rata persis sampai tanah, itu sampai stone chip semua tuh pas dibawa. Itu fender tulip itu masih ada 2,5 jari. Iya.
Itu yang jadi concern lo, looks-nya jadi nggak begitu bagus. Looks-nya jadi nggak begitu bagus. Dan sebagai yang punya stance lab, malu. Dia gitu, ini benar-benar, ini 100% true story, ini kayak kurang lah. Kalau misalkan sebagai stance tuh harusnya fender tulip, meskipun memang konsep dari awal, kalau misalkan ngelihat dari website Rocket Bunny sendiri, memang pasti ada gap. Iya. Nggak mungkin kalau misalkan, jadi body kitnya udah kayak 3D, udah lebih tembus daripada lantai, itu tuh nggak mungkin. Lebih tembus dari lantai. Kecuali di game, Iya, benar. Atau pakai biar jadi sepatu roda pakai 19 inch, itu udah. 21 ya, dap. Jadi dap ya. Itu kayaknya fendernya lewat tuh, jadi ada bolongnya sedikit, ngeluarin ban gitu kan. Iya. Nah, ini kan ngomongin masalah tadi, fendernya 2,5 cm lebih lebar dibanding seharusnya pakai BN Sport. Pakai BN Sport. Benar dong? Nah, dengan harusnya kayak gitu, ini nggak hitungan bodo aja nih. Si bumpernya harus dilebarin lagi. Dimegarin lagi. Oh enggak? Enggak. Nah, itu yang serunya dari si bodycat ini setelah melakukan research kurang lebih selama 2 tahun. Karena pas COVID kemarin kan nggak ada kerjaan, jadi kerjaannya ngeliat aja. Jadi kalau misalkan ngelihat di sini nih ada detail kecil, jadi fendernya itu tetap lurus untuk mounting bumper, abis itu dia mekar keluar. Oh alah. Baru dia ngelanjutin ke atas. Kalau misalkan Rocket Bunny kan nggak, dia jadi satu sama bumper depannya. Iya, rata semuanya. Rata, semuanya baru naik. Kalau ini nggak, jadi dia tetap mounting bumper standar, jadi bumpernya bisa pakai apapun. Baru abis itu ke atas fendernya tuh bisa pakai apa aja. Nah itu sukanya kombinasi BN sama si Origin Lab tuh di situ. Sebenarnya nanti bumpernya kalau misalkan mau diganti sama Origin Lab juga atau merek-merek lain kayak GP Sports atau apa, bisa kepasang di over fender yang ini. Oke. Kadang-kadang kan ada yang nggak nyambung. Iya. Entah itu jadinya bempernya lebih masuk dibanding fender. Betul. Karena lebih besar. Misalnya ngomongin masalah si Origin Lab sendiri. Origin Lab lebih lebar 2,5 cm dibanding si BN Sportnya. Nah, berarti kan ada gap sekitar 2,5 cm nih di bumper dan di fendernya. Seharusnya. Tapi ternyata karena dudukannya itu di fender standar, dia jadinya bisa mix and match-nya. Bisa mix and match-nya pas. Fitment-nya jadi enak nih. Jadi enak nih. Jadi kayak sekarang kita taruh jari nih di sini, ini jadi sama. Iya. Gue pikir malah si bumpernya digedein gitu loh. Enggak. Depan belakang kayak gitu. Jadi body yang ini adjustment-nya tuh dikit banget. Jadi body kitnya pas nyampe dari Jepang, pas nyampe di sini, sekarang ini ada gelombang-gelombang sedikit. Jadi kita pakai dempul itu cuman untuk surface-nya aja. Jadi bentuk dasar dari bumper sendiri kita nggak ada yang rubah. Jadi pas datang plek begini aja terus udah. Jadi kita pakai dempul itu setipis mungkin. Pasti. Kalau ngomongin masalah nggak pakai dempul nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti ada adjustment sedikit lah untuk menghaluskan dari si raw material dari si body kitnya sendiri. Dari body kitnya sendiri, benar. Oh iya. Jadi ini depan BN Sport, bumper depan, side skirt BN Sport, bumper belakang BN Sport, fendernya Origin Lab. Fender Origin Lab. Depan belakang kanan kiri. Depan belakang kanan kiri. Nah, kalau ngomongin masalah wing sama cup mesinnya? Cup mesinnya pakai yang ini modelnya di Max, yang wingnya tuh 326 power. Cakep sih, gue suka banget sih sama wingnya. Menurut gue, nah ini yang namanya mix and match-nya teman-teman. Jadi gue suka sama orang-orang yang ya gue memang ngomongin Lucky bisa dibilang ada idealisnya untuk masalah seperti itu. Tapi kalau untuk ngomongin masalah mix and match-nya ini, nah ini demen nih. Karena tadi yang Lucky bilang form follow function. Jadi memang karena memang maunya fittingannya lebih lebar segala macam, mix and match pakai fender kayak gini terus pakai bumper ini sih menurut gua sama wing belakangnya sih gua demen banget sih pas gua liat wing belakangnya. Wah, cakep ya wing belakangnya. Ini sampai ada beberapa cat dari orang luar karena ini sempit banget. Pas lagi belok dengan pelek lebar 10 biasanya pakainya tuh untuk SX tuh rumusnya tuh 9,5 rata. Oke. Atau 9,5. Jadi 9 depan, 9,5. Depan 17, belakang 18. Tapi ini kita bisa bikin depan tetap pakai 18, tapi pas belok full, tadi kan geser-geser keluar kan. Belok full, pas lagi full angle, nggak mentok sama fender, sama side skirt. Kalau ngomongin masalah nggak mentok, iya nggak mentok. Tapi kalau lo lihat tipis gila, karena gue tadi ngeliat, coba bilang.
anjir tipis banget. Jadi si Lucky ini bener-bener udah memperhitungkan semuanya. Dari bentuk ban yang tadi gue lihat itu, kalau bannya agak donat sedikit aja, itu nyangkut. Bener. Sidecar pasti nyangkut, gue jamin. Karena itu tadi pas dia nekuk ke belakang, lolos, pas keluarnya lagi, itu kan yang paling krusial. Itu paling krusial. Kalau ngomongin masalah ke dalam, paling cuman grek gitu doang. Lu kalau keluar bumper lu copot. Side skirt, fender sama side skirt tuh udah copot. Iya, kayak dicongkel dari dalam keluar gitu. Bener, itu lebih bahaya soalnya. Jadi pas lagi ngebalikin, coba lu balikin lu. Pas balikin, anjir tipis gila nih ban sama fender. Tapi nggak kena. Ban sama fender belakang sama si dudukan side skirt. Itu tipis banget. Benar-benar tipis. Jadi ini buat yang bagian belakangnya nggak pakai spacer. Sama sekali? Nggak pakai spacer, nggak pakai adaptor sama sekali. Yang belakang. Yang depan idealisnya sebenarnya untuk ukuran kayak gini pengennya nggak pakai. Cuman karena clearance dengan big brake kit-nya. Jadi kalau misalkan brakes itu masih pakai Sumitomo standar dia, ini akan fit dengan si velg ini. Jadi dia akan masuk, cambernya akan lebih tegak sedikit gitu. Jadi pas lagi air out dia -7, pas dia lagi naik -5. Harusnya segitu. Jadi cuman karena brake-nya udah gede, kita harus kasih clearance sedikit, jadi kita harus tetap pakai adaptor. Nah itu yang bikin jadi semua fitment itu jadi terlalu mepet. Sebenarnya harusnya masih ada ruang. Harusnya. Tapi secara matematika, ya, tapi secara lo dari stand strap gitu ya, memang harus kayak gini sih yang representatif dari mobil lo gitu. Nah, ngomongin masalah fitment-nya, tadi kita udah ngobrolin masalah body, velgnya. Tadi lo udah mention 18, 10, 10 setengah. Dan yang depannya pakai adaptor. Final spec dari si depan ini berapa? Untuk apanya? Lebar. Offsetnya? Offsetnya kurang lebih 0 sampai -10 kalau nggak salah. Pokoknya maksimal -10. -10. Lebarnya 10 setengah. 10. Lebarnya sekitar 10. Bannya? Bannya 225. 225? 225. Belakangnya pakai 235. Jadi 10 setengah, 225 depan, 235 belakang. Nah yang belakang kan nggak pakai adaptor? Nggak pakai adaptor. Berapa offsetnya? Offsetnya berarti lebar lipnya itu 6,5, mungkin sekitar 15 sampai 20. Itu yang kita incar karena mau dibikin seenteng mungkin, karena dengan kondisi kayak gini tetap harus bisa drifting. Jadi tungguin aja. Karena udah, wah ini nggak sabar nih, karena kita masih... Gila sih, cakep banget sih pasti. Dengan velg yang ini 10 setengah, kan orang-orang sekarang kan udah mengejar dengan teknologi velg yang sekarang, forge, serba forge nggak cuma face-nya aja, tapi sama barrel sama lipnya semua pada ngejar 13 inch, 14 inch. Sekarang, yang nyari bannya itu juga sulit banget sekarang. Iya benar. Tapi kita tetap, karena cuman 320 horsepower, kita cuman pakai 235 belakang. Karena SR itu tetap, meskipun dia horsepower gede, torsinya kecil. Sama aja kayak... Bisa diudak-udak sama Estilo ya? Nah, bukan gitu. Itu turbonya lagi. Itu turbonya lagi bermasalah. Sekarang kalau misalkan mau jalan bareng udah nggak mau. Enggak, lagi masalah. Gue yang nggak mau, karena cukup sekali aja. Jadi ini si 10 setengah iya sih, karena tapi velg ini udah paling bener loh. Jadi memang si SX dengan VSKF itu kayak jodohnya roti itu. Gitu ya? Pas udah ketemu di sini, sorry nih ya, menurut gue nih VSKF ini velgnya kurang menarik kalau lagi dipajang. Bener, karena menurut gue jadi judulnya kayak velg hate it or love it, kayak Bulldog. Bulldog tuh kalau pas diangkat, anjir lu jelek banget gitu. Iya kan, maksud gue kalau dipajang tuh jelek gitu. Jelek. Maksudnya ya, gue kalau misalnya ngeliat velg ini kayak, ya bagus ya, iya. Tapi saat dipakein di sini, iya auranya udah langsung beda gitu loh. Menurut gue nih, saat dicolok di sini, apa karena ada beberapa mobil yang pakai kan, misalnya kayak di E36 Coupe, gitu tuh bagus menurut gue. Tapi saat dipasang di S-chassis, itu menurut gue tuh kayak, ini cakep. Sebenarnya bahkan idenya aja dari R34 tadinya. Dari Nomuken awalnya, desain yang sama kayak gini tuh Blitz. Iya. Awalnya, cuman karena Blitz itu terlalu rare, jadi nggak banyak produksinya nih.
Ya mau nggak mau mesti cari yang semua orang bisa, sampai sekarang masih diproduksi, which is si VSKF-nya. Nah, ini si VSKF-nya ini loh nih, lo udah beli dalam keadaan 10 setengah atau lo rebuild lagi untuk sesuai dengan kemauan lo? Ini sebenarnya udah ngincer. Jadi yang memang dari awal pengennya pakai face yang 17. Karena mau ngepasin sama remnya tuh ukuran 6 pot 330. Nah, jadi pengennya sebenarnya pakai face yang ukuran 17 dengan lip yang ada stepnya, jadi dinaikin jadi 18. Ini memang kita bikin custom waktu itu, jadi beli 17, lebarnya tuh cuman 8 ya malah. Lebar 8. Jadi yang diambil tuh cuman face-nya aja. Di face-nya doang yang face-nya aja. Jadi barrel sama lipnya ini harus custom, baru lagi. Gitu, dan ini kita beli yang forge. Beli yang forge? Karena nggak puasnya juga sama, sebenarnya bukan karena nggak puas sama velg yang lama. Dua hal, yang pertama nggak pengen pakai adaptor. Yang kedua, pengen penampilannya tuh jadi lebih fresh, karena kan kalau step lip kan pasti kan lebih baru nih. Kalau kelihatan dari nggak nyampe 7/8 dari samping aja tuh udah kinclong-kinclong gitu. Ganteng banget emang. Nah itu step lip yang kita incer. Terus kita juga pengen asli dari si VSKF-nya itu barrel sama lipnya berat banget. Jadi 3-piece standar dari work, kalau flat lip itu beratnya benar-benar ya ampun-ampunan. Jadi gimana caranya pengen dapetin respon dari si velgnya biar dapat unsprung weight itu langsung dari si velg. Gimana caranya ngentengin bisa 1-2 kilo, which is pakai si forge lip sama barrelnya. Barrel juga forge? Barrel juga forge. Gitu. Jadi ini yang non forge hanya mukanya aja. Mukanya aja. Karena si casting. VSKF, iya casting ya, karena nggak ada yang forge yang VSKF-nya. Nah, sekarang ngomongin tadi pakai big brake kit dari Altec untuk di depannya ini look nih. Nah, si Altec ini ukurannya berapa? 330. 330, 6 pot. 6 pot. 330 6 pot itu berarti ukuran maksimal untuk ring 17. Makanya lu maksimalin di maunya pakai mukanya 17. Mukanya 17. Jadi full gitu. Jadi buat teman-teman semua nih yang mau ganti BBK 17, ukuran yang paling maksimal 17 itu adalah 330 mm dengan kaliper 6 pot. Benar 6 pot, iya. Ya kan? Kalau order bisa lewat. Saya juga bisa. Lewat. Nah, look, ini kan ada beberapa, ini kan kita ngomongin masalah tadi velg udah, body kit udah, si rem itu adalah produk dari Stanslab juga nih, kayak Altec, brake. Nah, yang paling seru ini adalah si berdiri mobilnya. Bisa mendapatkan chamber yang lu suka, yang cambernya depan tegak itu 7 dan saat lagi air out itu 9. Dan belakangnya cambernya? Cambernya sekitar kalau pas lagi tegak itu -3, pas lagi air out mungkin -4,5 sampai 5. Nah, kaki-kaki nih di mobil ini, apa aja yang udah lu upgrade? Itu udah full pakai driftworks semua. Jadi speknya benar-benar khusus untuk drift. Jadi jadi kita bisa atur semuanya, camber, caster, sampai tow, itu full semua. Ada beberapa sih kombinasi sih. Barusan ini kita pasang ada tow tie rodnya dari GK Tech karena udah bisa di adjustable, jadi si tie rodnya bisa setel, namanya tuh Kingpin ya. Jadi si tie rodnya nggak terlalu begini. Tie rodnya akan benar-benar tegak. Tadi mungkin Mas Rizwan sendiri udah ngeliat kok ada tie rod ada spacernya. Iya. Bener nggak? Gue juga tadi ada soalnya udah gitu tie rod itu kan biasanya kan satu kesatuan gitu loh. Ini kok pas dibuka kok banyak banget partsnya. Kayak banyak partsnya. Gitu. Karena kan kalau misalkan nyetel mobil drift kan setelan ban depannya kan keluar banget nih. Iya benar. Nah, setelan fitmentnya ada yang suka Ackerman Zero, terus udah gitu ada juga yang scrap radius nih. Scrap radius tuh nanti bannya ada yang begini, ada yang muternya di sini nih. Nah yang kita sekarang bikin di sini tuh yang scrap radius itu hampir zero. Jadi muternya nggak terlalu begini gitu. Jadi si fender ini nggak ada yang kena, nggak ada yang perlu dipotong-potong. Nah itu keberadaan si tie rod itu penting banget supaya dia tetap tegak gitu loh. Nah jadi kita pikir biasanya untuk teman-teman yang penyuka stance nih di sana, mobil-mobil yang kayak begini, Hella Flash dan segala macam ya, or so what you call it, itu semua bagian dari ball joint sama pillow ball itu jadi stres banget.
Karena pas kita lagi jalan, kondisinya kan segini nih. Pas parkir, itu jadi begini banget. Iya. Jadi tangan kita tuh udah kayak ke atas semua begini gitu loh. Udah nggak bisa kemana-mana lagi. Sedangkan kayak kita lagi diem nih, kita lagi ngobrol nih. Tangannya di atas sini terus, pegel cuy. Coba agak Pegel. setengah jam gini. Coba Lu setengah juga jam. nggak enak kayak nontonnya Iya. kalau kayak gini ya. Nah Jadi ini gua- semalaman mobil gue begini terus tuh. Tangannya ke atas. Iya. Nah jadi pada saat parkir nanti kita lihat, jangan sampai si armnya itu udah overflex. Iya, udah terlalu ke atas banget. Udah terlalu ke atas banget. Nah untuk itu kita ganti si armnya ini sesuai dengan fungsinya. Makanya it's not just for show, tapi it's functionally wise semua gitu loh. Sampai yang si coilover sendiri kita kasih yang namanya camber adjusternya tuh kita kasih camber slope. Jadi cambernya sekarang mobil biasa bisa dikasih camber sampai -3. Nah untuk mobil-mobil yang cambernya tuh yang ekstra, jadi mounting untuk shocknya tuh kita harus kasih spacer di sini biar dia bisa cambernya lebih sampai -9. Nah kalau mau di atas sampai -11-an, berarti camber slope-nya mesti didouble lagi. Jadi supaya dia tuh aksisnya tuh mainnya tetap di situ gitu loh. Makanya pas kemarin pas pakai Rocket Bunny, itu kita ganti pillow ball setahun sekali.